Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang berbahagia. Pada kebanyakan orang tua dan masyarakat pada umumnya sekarang ini mengalami kekhawatiran yang membuatnya tidak nyaman melihat satu perilaku yang terjadi pada diri generasi muda dan anak-anak yang menurutnya tidak menunjukkan sebuah jati diri yang menguntungkan, karena memang nyatanya anak-anak sekarang dihadapkan dengan realitas sosial dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat ini. Orang tua kadang-kadang cemas, lalu harapan-harapan anaknya untuk menjadi seperti dia itu sangat dikhawatirkan sama sekali. Oleh karena itu, pemirsa, ini fenomena sosial yang menurut saya kita perlu memiliki amunisi, ekspektasi untuk mengelola perilaku-perilaku seperti ini. James Carroll itu seorang ahli psikologi. Dalam buku Atomic Habit, dia menjelaskan bahwa perilaku-perilaku pada anak ini memang kebiasaan otomatis dalam kehidupan sehari-hari yang dalam jangka panjang ini akan mampu merubah diri pada generasi muda dan anak-anak sekarang. Nah, oleh karena itu orang tua juga harus terlibat secara aktif memasuki dunia anak dan lingkungannya untuk sama-sama berperan bagaimana mengubah perilaku anak supaya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, karena apa? Yang pertama adalah pembiasaan anak. Pembiasaan anak ini memiliki kekuatan tersendiri. Nah, menurut Carrel itu ada baiknya kalau orang tua itu menerapkan hukum undian atau the law of Siu. The law of Siu. Hukum undian ini maksudnya orang tua itu memberikan opsi-opsi pilihan, reinforcement dan penghargaan terhadap anak, ya, yang sederhana tapi positif, yang bisa berdampak anak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang baik. Ini kemudian kebiasaan yang baik itu dirawat, dipertahankan dan dijaga. Kemudian yang ketiga, kebiasaan yang baik itu terus dioptimalkan, dilipat gandakan kekuatannya, orang tua terlibat di dalamnya, termasuk lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga adalah pola pikir atau mindset. Banyak orang itu salah arah, salah kaprah karena punya mindset yang salah. Karena mindset ini bisa menentukan arah masa depan dalam jangka yang panjang. Sekarang begini saja, misalnya orang tua itu harus mampu memberikan rekomendasi, penjelasan kepada anak bahwa hidup ini tidak lebih dari angka-angka, tetapi hidup dan keberhasilan yang diperoleh oleh seseorang itu karena memang adanya berbagai disiplin, kebiasaan yang baik, kemudian adanya keuletan, ketangguhan, berani mengambil risiko, belajar dari sebuah kesalahan, pemirsa. Makanya Husserl itu membaginya mindset itu dua. Pertama fixed mindset yang tetap, kemudian yang kedua growth mindset. Fixed mindset itu pola pikir yang memandang bahwa pola pikir itu memang stagnan karena memang terbawa oleh
seiring dengan anak, dalam kehidupan anak. Nah, mindsetnya seperti ini, orang biasanya takut salah, takut rugi, kemudian tidak berani menghadapi tantangan, kemudian lembek dalam berusaha dan menghadapi tantangan dalam perjuangan menjalani kehidupan ini. Yang kedua, growth mindset. Berbeda dengan growth mindset. Growth mindset ini orangnya adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dirinya dan lingkungan sekitarnya, termasuk dalam kehidupan di dalam rumah tangga yang terjadi pada diri anak. Nah, mindset ini terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan waktu dan perkembangan kedewasaan yang dimiliki oleh anak. Lebih adaptif, berani mengambil tantangan, kemudian tidak takut gagal, siap menghadapi rintangan, memiliki kemandirian, dan lain sebagainya. Inilah yang paling penting di dalam memandang ekspektasi yang terjadi pada diri anak dan bagaimana kita mengelolanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.